Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat UA, hari ini kita bersama Ibu Sari akan membahas tentang Ramadan membentuk habits. Oke, gimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah baik, Bu Epa. Oke, puasanya gimana nih? Alhamdulillah ya, insya Allah masih lancar sejauh ini. Alhamdulillah. Nah, Bu Sari, di bulan Ramadan ini tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dan juga bulan yang penuh berkah ya, insya Allah di bulan ini. Nah, tapi Bu Sari, kita juga tahu nih ya, seharusnya bulan Ramadan ini kan menjadikan kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semangat dalam beribadah. Nah, tetapi kita juga tahu nih, setelah selesai bulan Ramadan, ternyata kita justru habitnya tuh semakin menurun, bahkan hilang. Nah, itu kira-kira kenapa ya Bu Sari? Ya, bismillah ya Bu Epah ya. Kita sama-sama tahu nih, bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh keberkahan, membangun habits ya, karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi selesai dari Ramadan justru perilaku kita, kebiasaan kita itu bukannya konsisten ya, dari Ramadan itu justru malah memburuk atau mungkin hilang begitu saja. Tadi ditanyakan sama Bu Eva, kira-kira kenapa nih? Nah, sebetulnya kalau ditanya kenapa itu kan pasti pengetahuan dulu ya. Kenapa kayak gitu kan? Yang pertama kita harus memahami dulu nih bahwa esensi Ramadan itu seperti apa sih, dan spesialnya Ramadan itu bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan sesuatu hal yang memang menghantarkan kita pada sesuatu yang mencapai goals itu. Nah, pertama kita tahu sendiri Ramadan itu spesial dengan banyak sekali kebaikan di situ ya. Bulan Al-Qur'an, bulan kesabaran, di mana seluruh umat muslim tuh di bulan Ramadan tidak hanya sekedar berpuasa itu menahan lapar dan haus Bu Epa, tapi juga menahan diri dari hawa nafsunya. Misalkan kalau emak-emak tuh menggibah ya, kalau anak-anak juga seperti itu, berkata kasar atau berkata kotor, berkelahi mungkin ya, kayak gitu. Nah, itu harus kita pahami bahwa Ramadan ini bulan kesabaran. Terus bulan yang sangat spesial juga karena ada malam Lailatul Qadar di situ, bulan perjuangan juga ya, dan dibukakan pintu surga. Nah, ini yang menjadi tagline yang seharusnya kita sama-sama ketahui. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya ketika kita lakukan gitu ya, baik bersedekah, umroh tuh Bu Epa setara dengan haji bersama Nabi Muhammad, dan banyak banget kebaikan-kebaikan lain. Nah, setelah kalau kita sudah tahu gitu ya kebaikan dan spesialnya Ramadan itu, maka kita tentu akan mempersiapkan sebaik mungkin gitu, sehingga apa-apa yang sudah kita lakukan gitu ya, kebaikan-kebaikan itu bisa berjalan dengan lancar gitu Bu Eva. Oh, oke Bu Sari, berarti sebenarnya kita itu kurang persiapan ya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga ketika sudah lepas nih bulan suci Ramadannya, itu kita tuh kayak ngerasa bahwa ya udahlah, itu nggak apa, kayak sesuatu yang nggak penting lagi kayak gitu kan. Jadi semakin menurun, bahkan bisa hilang ya Bu Sari ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Sari tuh ada nggak sih tips supaya kita tuh bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan penuh semangat seperti kita itu menjalankan di bulan suci Ramadan kayak gitu Bu Sari? Oke, baik ya Bu Eva. Setelah tadi kita ketahui ya bahwa ternyata umat muslim saat ini, bahkan mungkin kita sendiri gitu atau mungkin di lingkungan kita sama-sama kurang paham gitu ya terkait esensi Ramadan dan sebetulnya spesialnya itu seperti apa, kenapa harus disiapkan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu gitu ilmunya ya, spesialnya Ramadan itu seperti apa, kenapa kita harus mempersiapkan itu, esensinya atau hakikat Ramadan itu seperti apa, maka barulah nanti kita bisa membuat to-do list gitu ya, apa-apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Misalkan kalau di lingkungan kita keluarga gitu ya, sering-sering sholat berjamaah, banyak-banyak tadarus gitu, apalagi anak-anak ya, sholat 5 waktunya jangan sampai ketinggalan. Terus menghafal, mungkin menambah hafalan Al-Qur'annya, tadarus yang tadinya cuman 3 halaman atau mungkin cuma 5 ayat gitu ya, bisa diperbanyak lagi nih ketika di bulan Ramadan, karena kita sudah tahu akan banyak dilipat gandakan pahala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita betul-betul persiapannya full nih Bu Eva. Nah, tapi
selesai Ramadannya gimana? Ya. Nah, ketika kita sudah punya ilmu tadi kan bahwa Ramadan itu sangat spesial, banyak sekali kebaikan, kita sudah bisa menjalani Ramadan dengan persiapan-persiapan yang banyak tadi gitu ya. Kalau misalkan emak-emak biasanya punya to-do list Ya, banyak kayak gitu masakan ya. gitu ya, menu sahur Ya. sampai 1 bulan ke depan atau menu berbuka atau anak-anak gitu terutama Ya. remaja gitu ya. Mau bukber di mana aja Nah, nih udah di list gitu, tuh udah ya di Bu Sari ya. list kan. Nah, ini yang sebaiknya kita apa ya, rancang gitu ya, Heeh. apa-apa saja yang memang mau kita lakukan sehingga nanti ujungnya Ya. kita bisa konsisten di bulan selain bulan Ramadan. Nah, pertama ketika kita sudah membuat to-do list Ya. gitu, banyak sekali rentetan mungkin ya apa-apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan, itu kita pisahkan. Nah, pakai teori manajemen gitu ya. Kita pisahkan untuk skalanya. Jadi kalau saya tuh Bu Eva ada 3 skala gitu ya. Ketika Apa sudah saja tuh, Bu? to-do list dibuat, Iya. apa saja tuh gitu Udah ya. penasaran. Jadi yang harus kita persiapkan itu rancangan terkait pemisahan to-do list itu. Pertama, kita bikin skala prioritas Iya. ya. Jadi to-do list yang udah kita tulis gitu ya, udah kita buat, kita pilih mana-mana yang memang menjadi prioritas utama. Nah, sehingga kita melakukan itu dengan semangat dan Iya. harus gitu ya. Kalau misalkan mau pakai manajemen diri itu mendesak dan juga penting gitu ya, penting dan juga mendesak sehingga memang harus kita lakukan. Kalau terkait kita sebagai umat Iya. muslim ya, yang pastinya itu ibadah-ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasanya Puasa. sendiri, puasa bukan hanya nahan lapar sama haus aja tadi, tapi menahan kesabaran. Nah, itu bisa tuh masuk ke skala prioritas yang wajib-wajib tadi gitu kan. Eh, Terus yang kedua itu skala prioritas menengah. Nah, setelah yang utama Iya. ke prioritas yang kedua yaitu prioritas menengah. Mungkin kalau kita sebagai umat muslim juga ya, kita bisa masukkan ibadah-ibadah sunnah gitu, menambah hafalan. Iya. Nah, kita bisa masukkan ke prioritas menengah sehingga ketika itu tidak tercapai, misalkan kita sudah bikin list tadi 1 hari 1 juz gitu ya, one day one Iya. juz. Tapi ternyata qadarullah nih, kita sudah berusaha nggak tercapai one day one juz ini tadi. Nah, karena dia masuk ke prioritas menengah gitu ya, yang sunnah, jadi kita nggak berkecil hati. Iya. Aduh, aku gagal. Nah, itu nggak terjadi gitu ya, Bu Eva. Selanjutnya sedekah ya. Nah, sedekah itu juga bisa kita masukkan ke prioritas menengah gitu ya, karena kan memang sifatnya kalau kita sebagai muslim itu sunnah gitu ya, kecuali zakat fitrah. Kalau itu kan bisa masuk ke prioritas utama karena kita sebagai seorang muslim ketika sudah nyawa ditiupkan gitu ya, sudah menghirup udara dunia ini, maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau terkait sedekah tadi, kalau misalkan kita masukkan ke prioritas utama, seandainya kita lagi nggak punya uang banget, khawatirnya kita merasa kecil hati, kecewa gitu ya, atau memaksakan diri, yang akhirnya nanti mungkin berefek negatif. Tapi kalau misalkan kita masukkan ke prioritas menengah gitu ya, yang artinya itu sunnah, ketika kita memang lagi tidak bisa melakukan itu, sedang nggak bisa melakukan itu, maka tidak akan berefek yang negatif ke kitanya. Jadi oh ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu prioritas bawah atau mungkin bisa dibilang juga non prioritas gitu ya, karena apa? Ini kalau kita sebagai umat muslim bisa juga dikatakan hal-hal mubah seperti misalkan kita bukber gitu iya ya. tuh, Entah heboh tuh ya. anak-anak atau mungkin bunda-bundanya atau ayahnya, teman kantor atau mungkin kita sebagai guru dan remaja-remaja sahabat UA yang lainnya terkait bukber gitu ya, itu bisa masuk ke skala prioritas yang paling bawah atau mungkin non prioritas sehingga ketika kita tidak bisa memenuhi hajat itu, kita tidak akan merasa kecewa atau bahkan tidak mengganggu aktivitas puasa kita, tidak mengganggu pahala kita, tidak merusak puasa kita gitu ya. Karena meskipun bukber ini tadi masuk ke skala mubah, tapi tetap ada standar ketentuan yang berlaku ya bagi hukum syara gitu. Apakah di situ ada ikhtilat apa enggak, campur baur gitu ya kalau di kalangan umat muslim. Apakah di situ terjaga nih sholat kita ketika bukber, khawatirnya sibuk mikirin bukber, ternyata yang prioritas utama ini tadi, sholat wajib ini malah keganggu. Nah, itu sebaiknya kita hindari gitu ya, atau mungkin tetap kita lakukan seandainya memang punya waktunya.
ya silahkan, tapi tetap dengan standar dan ketentuan yang berlaku tadi. Nah, jadi seperti itu Bu Eva. Ketika kita sudah membagi 3 skala itu tadi, insya Allah ya kita bisa melakukan itu, bahkan nggak cuma di Ramadan Iya, aja nih. Bahkan setelah kelar dari Ramadan, pembagian 3 skala prioritas Iya. ini ya yang tadinya sudah kita list itu bisa kita pakai lagi Iya. di luar daripada Ramadan itu, karena pemahaman kita sudah terbangun tadi kan, dan perencanaan itu sudah Konsep ya. terkonsep, iya, terencana dengan rapi, sehingga di luar Ramadan habits itu Iya. yang tadinya kita lakukan di Turun. Ramadan bisa Heeh. konsisten Iya, gitu ya, konsisten. atau mungkin setelah Ramadan bisa kita naikkan lagi, kita tambah karena udah nggak puasa Iya, iya, kan, iya. jadi bisa lebih naik lagi atau menambah lagi tuh tulis yang kebaikan-kebaikan gitu. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Sobat UA, jadi tadi sudah dijelaskan nih sama Ibu Sari ya, hasil sharing-sharing kita tadi. Nah jadi kita sudah mendapatkan yang pertama yaitu ya kita harus mempunyai pengetahuan ya, pengetahuan dasar tentang apa itu kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Terus kita juga harus membuat konsep ya di kehidupan kita, yaitu tadi dengan cara kita membagikan skala-skalanya. Yang pertama itu ada skala prioritas utama, yang kedua ada skala prioritas menengah, dan yang terakhir yaitu skala non prioritas. Nah, semoga nanti apa-apa yang sudah dijelaskan atau yang disampaikan oleh Ibu Sari bisa kita terapkan juga, supaya nanti ketika kita sudah selesai bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan bahkan meningkatkan ya ibadah kita di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin itu saja dari kita. Mungkin bisa dilanjutkan nanti di sharing-sharing berikutnya ya Sobat UA. Jangan bosan-bosan untuk selalu melihat atau menonton channel dari UA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi